Di video ini kita akan membuat, belajar tools dasar. Tools dasar itu tuh ada pada bar modify di atas ini ya. Jadi kalau kita arahkan kursornya ke salah satu tools, ini akan mem-preview nama tools dan shortcut-nya. Contoh di sini ada move, tanda kurung MV, artinya shortcut dari move adalah MV. Begitupun dengan seterusnya ya. Ini ada copy, rotate, dan seterusnya. Nah, di sini kotak merah itu contoh, kemudian kotak biru itu tuh area latihannya. Kemudian ini tools hijau itu tuh sebenarnya tools Tosca ya, kalau dulu tuh ada di sini sebenarnya. Nah, ini ada toolbar kecil di sini. Jadi kadang ada tools tambahan di sekitaran sini. Kita langsung aja dari pojok kiri atas, pertama move, klik objeknya, ketik MV di keyboard, klik sekali lalu geser. Escape, begitu. Selanjutnya sama, copy, klik objek, CO, klik sekali, lalu geser. Nah, ini ada preview berapa jaraknya ya, mau 1 meter atau berapa, ini kebetulan default-nya satuannya meter. Lalu kita bisa ketik juga di keyboard, misalnya 1 enter. Itu artinya dengan precise 1 meter ke geser ke kanan ya, atau 2 gitu ya. Atau mau manual geser seperti ini juga bisa. Itu, kemudian ada rotate, sama sistemnya. Klik objeknya, lalu RO. Di sini centernya by default sebagai porosnya. Kalau mau dirubah, bisa klik yang place ini, lalu klik misalnya porosnya mau diubah ke mana gitu ya, ke sini gitu. Ya, kita balikan lagi ke semula saja, nggak apa-apa. Tuh, ke sampel pertama. Di sini kita rotatekan, klik sekali, geser, searah jarum jam misalnya, ketik 90, lalu enter. Dan ini kan terrotate saja ya. Kalau kita RO lagi, kita ada pilihan copy di sini. Jadi kita mau copy plus merotate ya. 90, enter. Begitu. Selanjutnya kita ada trim. Trim itu tuh untuk membuat sudut di suatu corner ya, misalnya seperti ini. Dari bentuk yang seperti ini. Jadi kita tinggal TR di keyboard, kita klik arah yang mau dipertahankan. Contoh, bawah dan kiri. Escape, escape. Kalau misalnya kita mau sudutnya jadi seperti ini gitu ya. Nah, itu kita training coba ya. Ini kita tarik ya garis dindingnya atau blue dotnya itu kita tekan. Kita tarik jadi cross seperti ini. TR lagi. Misal bawah dan kanan. Gitu. Ctrl Z, kanan dan atas gitu ya. Ctrl Z, atas dan kiri. Gitu. Lalu di sini ada trim extend ya. Kalau trim extend, dia dua sudutnya dipertahankan. Namun kalau trim extend, dia tidak ada shortcut-nya. Jadi kita gunakan tools-nya langsung di sini. Klik aja. Klik garis acuan, klik garis dinding yang mau dipertahankan. Itu. Ctrl Z. Coba lagi, misal yang sini ya, yang sebelahnya. Klik dinding yang mau di reference, klik dinding yang mau dipertahankan. Begitu. Namun kenapa tidak ada shortcut-nya? Karena sebenarnya kalau mau memendekkan seperti itu kan tinggal klik dindingnya dan kita tinggal tekan saja ya. Makanya Revit pun tidak men-generate shortcut-nya. Karena sebenarnya karena unnecessary ya, agak tidak diperlukan sebenarnya. Lalu selanjutnya kalau yang ini baru mungkin dia kepake. Kalau ini kan bisa multiple ya atau berkali-kali. Kita klik yang ini, klik reference, klik dinding yang mau dipertahankan. Kalau berkali-kali mungkin masih bisa kepake ya. Lalu selanjutnya ada mirror draw axis. Di sini tuh kita kayak memirror tapi garisnya imajiner. Nah, jadi contohnya kita klik objeknya lalu DM di keyboard.
garis imajinernya ya bisa dimanapun, mau sejajar, mau di atas, yang penting tergambar mirrornya di sisi mana. Dan ini juga ada preview berapa jaraknya ya, misalnya ini 1,4 gitu ya, atau diketik juga bisa. Misalkan dia ada snapping-nya terlebih dahulu, misalnya 1, enter. Ini kita gambar secara vertikal. Nah, dia termirror plus tercopy. Kalau DM lagi, copy-nya di unchecklist, lalu kita gambarkan gitu ya. Nah, dia termirror tapi tidak tercopy. Oke, selanjutnya yang ini prinsipnya mirip, tapi ini peak axis atau peak reference ya. Reference ini bisa apapun sebenarnya, bisa 2D, bisa 3D, yang penting garis axis yang ada di Revit. Ini sama prinsipnya, klik objeknya lalu klik garis reference-nya. Itu pun sama, kalau mau di copy ya, tinggal copy-nya di checklist-kan saja. Kemudian ini ada offset. Ini mungkin kita delete dulu. Coba OF. Offset-nya kita misal 1 meter ya. Ya, ini kita tinggal arahkan kursornya aja ke kanan apa ke kiri. Begitu. Itu pun kalau tidak ingin di copy, tinggal unchecklist saja. Ya, begitu ya. Kemudian ini align. Align itu fungsinya untuk membuat jadi satu garis. Coba AL di keyboard. Nah, ini tinggal kita pilih garis acuan, lalu pilih dinding yang mau digeser. Dan kalau align ini ada gembok sebenarnya. Fungsinya adalah kalau misalnya kita mau geser dindingnya, nanti dinding atasnya dia ikut tergeser. Dan align pun sebenarnya ada multiple-nya ya. Ctrl Z aja. Di contohnya kita ada 3 dinding seperti ini. Nah, ini kita AL lagi. Ada pilihan multiple alignment. Tinggal pilih reference. Klik dinding yang mau digeser. Dinding lagi yang mau digeser. Begitu. Nah, lalu ada split element, fungsinya untuk memotong suatu objek ya. Umumnya ya untuk dinding atau untuk lantai sebenarnya sih. Jadi tinggal SL di keyboard lalu klik objeknya. Escape, escape. Nah, ini otomatis jadi 2 dinding yang terpisah. Walaupun kalau misalnya kita tarik, terus kita dorong lagi ya dia nanti jadi satu kesatuan lagi ya. Jadi sebenarnya idle-nya dia untuk buat ini aja sih, buat memotong, habis itu kita dorong ke bawah gitu ya, atau ke atas untuk memisahkan lah. Di sini ada split width gap juga, tapi di sini sama, tidak ada shortcut-nya. Split width gap itu toolsnya ada di sini. Dia membuat potongan, tapi juga memberikan gap. Gap-nya itu by default 2,5 cm ya. Nah, kalau kita klik, dia akan memberikan gap seperti ini. Kalau kita nyalakan thin line-nya ya, TL, nah dia ada gap seperti ini kan. Nah, split width gap ini dia maksimal, entah kenapa Revit-nya ngasihnya 30 cm. Jadi kalau misalnya kita mau 1 meter gitu ya, nah dia bakal ngasih warning kalau nggak bisa dia lebih dari 30 cm. Kalau ini udah aturan Revit-nya aja sih, jadi kita tinggal ikuti. Begitu. Lalu kemudian di sini ada array. Array itu tuh untuk copy tapi multiple ya. Klik objeknya sama AR, dan di sini ada pilihannya move to ND, ada last. Nah, ini kita coba yang to ND dulu. Dan ini sebenarnya linear ya, atau lurus. Klik sekali, lalu kita geserkan, misal 1 meter ya, pasin aja. Lalu kita ketik numbernya mau berapa, misal 5. Nanti dia akan menjadikan hasil kopian pertama ini sebagai objek kedua terus ya. Kalau kita tambahkan 7 gitu ya, nanti dia nambahnya ke kanan. Ctrl Z, kita coba yang kedua, AR.
last, ini kita kopikan agak jauh aja ya. Lalu ini kalau kita tambahkan jumlahnya, dia akan menambah di antara hasil kopian kedua. Jadi dia nambahnya itu tuh di antaranya saja. Jadi objek yang plus. Gitu. Ctrl Z, Ctrl Z. Lalu ada array lagi, tapi dia secara radial. Kalau ini kan linear, ini radial. Ini juga prinsipnya sama ya. Coba to ND dulu aja. Radial bisa kita, mungkin porosnya ubah di sini ya. Misalnya gitu. Nah, ini mau berapa banyak? Begitu. Jadi dia ada porosnya di tengah sini, terus dia bisa bentuknya radial. Ataupun sebaliknya ya, yang AR itu las juga bisa sebenarnya. Kita porosnya geser ke tengah, misal ini. Nah, ini jadi kalau tambah 4 ya, tuh, dia akan jadi objek terakhir gitu. Ctrl Z, jadi lanjut saja. Terakhir rescale. Rescale ini tuh untuk memperbesar atau memperkecil suatu objek yang masuk ke dalam Revit. Umumnya ya untuk masukin image atau CAD ya. Contohnya dari kecil ini kita mau membuat besar seperti ini. Klik objeknya lalu RE. Nah, ini klik titik pertama, klik titik kedua. Ini kan totalnya 2 meter ya. Setelah klik titik kedua, coba geser ke kanan. Nah, dia akan merescale secara otomatis ya, baik width ataupun height-nya. Misalnya jadi 3 meter, begitu. Jadi titik kedua akan jadi titik ketiga. Yang di lock itu tuh titik pertama. Coba lagi, RE. Nah, ini kan titik pertama nih. Ini titik kedua. Nah, titik pertama kan dia tidak kemana-mana ya. Titik kedua yang bergeser, dan jadi titik ketiga. Gitu. Oke, jadi itu untuk pengenalan tools dasar. Kalau mau dicoba ulik lagi, silahkan ke modify dan coba sekitaran sini.